Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurmalasari, NIM 1021900108. Saya dari kelas SMD. Melalui video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, yaitu sebuah artikel yang berjudul Modal Ventura. Baik, pertama pengertian modal ventura. Jadi istilah modal ventura ini merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris, yaitu venture capital. Venture sendiri berarti usaha mengandung resiko, sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal yang mengandung resiko pada suatu usaha atau perusahaan, atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Nah, pada intinya modal ventura adalah suatu usaha dalam melakukan kegiatan pembiayaan dengan bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha dalam waktu tertentu, atau usaha pembiayaan yang mengandung resiko tinggi dalam pembentukan suatu bisnis baru, atau untuk perluasan atau untuk tujuan refinancing tanpa perlu adanya jaminan. Dasar Hukum Modal Ventura 1. Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Nah, dalam aturan tersebut disebutkan bahwa modal ventura diakui sebagai salah satu model penyaluran pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Nah, aturan ini merupakan aturan pelaksanaan dari keputusan yang telah dijelaskan di atas tadi yang pertama. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 yang merupakan dasar berdirinya perusahaan modal ventura yang pertama di Indonesia, yakni PT Bahana Pembina Usaha Indonesia atau Bahana. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, di mana menjadikan koperasi sebagai salah satu subjek yang dapat menjadi perusahaan modal ventura. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Dan yang ketujuh terakhir, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Jungto, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 PMK 010/2012 tentang perusahaan modal ventura. Kedua aturan tersebut merupakan pembaharuan dari aturan yuridis beserta pelaksanaan terdahulu yang mengatur tentang pembiayaan modal ventura. Baik, selanjutnya modal ventura dalam perspektif Islam dan teori fikih. Nah, hukum dasar segala jenisnya muamalah itu kan adalah boleh atau mubah dengan syarat selagi tidak ada dalil yang melarangnya gitu. Hal ini kan sejalan dengan sebuah kaidah yang artinya pada dasarnya persoalan muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil lain yang menunjukkan atas pengharamannya. Nah, lanjut bicara mengenai modal ventura sebagai salah satu jenis muamalah yang dilakukan manusia secara jelas tidak dibahas dalam fikih muamalah klasik. Nah, modal ventura ini baru muncul pada abad belakangan atau kontemporer. Nah, namun setelah diteliti ternyata di dalam modal ventura terkandung dua bentuk muamalah Islam, yaitu wakalah dan ijarah. Nah, baik wakalah maupun ijarah telah mendapat tempat dalam fikih muamalah. Islam telah memberikan legalisasi terhadap dua bentuk muamalah ini karena di dalamnya terkandung unsur saling menolong. Nah, lanjut, di sisi lain, pihak modal ventura ini kan hanya sebagai wakil yang melakukan tindakan hukum terhadap harta yang diinvestasikan oleh para investor. Nah, dalam hal ini, para ulama sepakat menyatakan bahwa apa saja yang bisa dilakukan sendiri oleh seseorang, maka hal itu bisa juga diwakilkan. Namun, begitu hal-hal yang harus diperhatikan pihak modal ventura sebagai wakil, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Rawas Al-Kolci, yaitu pertama, pihak wakil atau modal ventura hanya dibolehkan mengerjakan hal-hal yang diwakilkan, baik atas kehadiran yang mewakilkan atau investor maupun tanpa kehadirannya. Yang kedua, pihak wakil atau modal ventura tidak boleh melakukan hal-hal yang diwakilkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atas hal-hal yang diwakilkan padanya, kecuali jika mendapat izin khusus dari yang mewakilkannya atau investor. Nah, saya menyimpulkan pada intinya Islam mengakui modal dan peranannya dalam proses produksi karena modal bersifat produktif.
Artinya usaha yang dibantu oleh modal akan lebih menghasilkan daripada yang tanpa modal gitu. Hal ini diharapkan terwujud dalam modal ventura sehingga perkembangan ekonomi umat Islam dan ekonomi di Indonesia ini khususnya usaha kecil menengah akan meningkat yang akhirnya akan berimbas pada pada peningkatan kesejahteraan hidup umat manusia gitu. Baik, selanjutnya karakteristik modal ventura. 1. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibentuknya. 2. Investasi yang dilakukan tidak bersifat permanen, tetapi hanya bersifat sementara, untuk kemudian hingga jangka waktunya berakhir dilakukan divestasi. Yang ketiga, motif dari modal ventura adalah motif bisnis, yaitu mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya walaupun dengan risiko yang relatif tinggi pula. Yang keempat, investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke perusahaan pasangan usahanya bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang. Yang kelima, modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan atau kolateral sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran. Yang keenam, investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi atau equity atau saham, atau setidak-tidaknya loan atau pinjaman yang dapat dilakukan ke equity atau saham. Yang ketujuh yaitu prototype atau model dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditunjukkan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi untuk berkembang. Dan yang terakhir, investasi modal ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan. Baik, selanjutnya sumber dana modal ventura itu ada 5. Yang pertama ada investor perseorangan. Di sini maksudnya yaitu salah satu sumber dana modal ventura berasal dari investor individu atau perseorangan tadi. Yang kedua itu investor institusi. Nah, biasanya di sini tuh perusahaan-perusahaan besar gitu mempunyai divisi sendiri, dan keikutsertaan investor institusi ini merupakan alternatif sumber dana modal ventura gitu. Yang ketiga ada perusahaan asuransi dan dana pensiun. Nah, lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar gitu. Yang keempat, perbankan. Nah, dana-dana yang berasal dari bank sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang berjangka waktu pendek. Dan yang kelima adalah lembaga keuangan internasional. Nah, lembaga keuangan internasional ini dapat menjadi sumber dana modal ventura terutama yang berkaitan dengan upaya untuk membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Karena lembaga keuangan internasional ini sebagai sumber dana dalam bank ventura itu mempunyai kelebihan. Nah, di samping berbiayanya murah, juga biasanya memiliki jangka waktu panjang dengan masa tenggang waktu gitu. Baik, selanjutnya jenis pembiayaan modal ventura. Nah, pertama ada penyertaan modal langsung. Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil sejumlah tertentu dari saham perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan. Yang kedua, semi-equity financing. Nah, pembiayaan dalam bentuk semi-equity dilakukan dengan membeli obligasi konversi atau convertible bond yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga adalah pembiayaan bagi hasil. Nah, bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai gitu. Baik, selanjutnya tahap-tahap pembiayaan modal ventura itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada early stage financing. Nah, pembiayaan pada tahap awal ini merupakan tahap yang paling sulit karena perusahaan yang dibiayai tersebut baru berdiri sehingga tingkat risiko kegagalan usaha sangat tinggi. Nah, tahap ini lebih lanjut dapat dibedakan dalam beberapa tahap pembiayaan berdasarkan kondisi perusahaan yang dibiayai, yaitu pertama seed financing, yang kedua startup financing, yang ketiga first round financing. Yang kedua ada expansion stage. Pada tahap ini, pembiayaan modal ventura yang dibutuhkan adalah second round financing. Pada tahap pembiayaan ini, gagasan telah terbukti menjadi suatu kenyataan dengan berhasilnya menciptakan suatu prototype produk disertai dengan analisis pasar. Yang ketiga ada third round financing. Nah, pada tahap pembiayaan ini perusahaan dapat dikatakan telah menjalankan operasinya dengan struktur formal. Itulah tahap-tahap dalam modal ventura.
Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan tujuan modal Ventura. Baik, pertama, apa sih tujuan modal Ventura itu? Banyak sekali ya. Yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal. Yang ketiga, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran. Yang keempat, membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi di dalam dan luar negeri. Yang keenam, mendorong pengembangan proyek research dan development. Yang ketujuh, membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi. Yang kedelapan, membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Nah, itu tadi tujuan dari modal Ventura. Selanjutnya, apa saja manfaat-manfaat dari modal Ventura itu? Satu, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Kenapa kok demikian? Karena dengan masuknya modal Ventura, maka hasil temuan akan terjamin kelancaran produknya gitu. Nah, yang kedua, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. Hal ini bisa demikian karena perusahaan modal Ventura yang memiliki jaringan distribusi atau pemasaran yang luas dapat diajak serta untuk memberi pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan pasangan usaha gitu. Yang ketiga, meningkatkan bankabilitas. Nah, karena masuknya perusahaan modal Ventura ke dalam perusahaan tersebut jelas akan meningkatkan kepercayaan para calon kreditor pada perusahaan tersebut, di samping adanya perbaikan dalam struktur permodalan gitu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan. Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena berbeda dengan bank kredit, pembiayaan modal Ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya rutin dalam bentuk bunga dan cicilan pokok yang tentunya akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Dan yang kelima, manfaat dari modal Ventura ini adalah meningkatkan likuiditas. Pembiayaan modal Ventura dengan cara penyertaan modal seperti disebutkan di atas itu yang saya jelaskan tadi itu akan mengurangi beban biaya perusahaan. Di samping itu, likuiditas perusahaan tidak perlu terganggu karena perusahaan tidak memiliki beban pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman. Nah, itulah tujuan dan manfaat dari modal Ventura. Baik, sekian pemaparan materi dari modal Ventura. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.